yang biasanya menjadi komentar banyak orang. Utangnya banyak, ya gimana lagi kan buat biaya hidup. Yang bikin mahal itu bukan biaya hidup, tapi yang bikin mahal itu adalah gaya hidup. Kalau dalam kacamata pembahasan utang itu ada dua. Ada bocor finansial, itu karena kita salah ngelola. Ya. Ada yang bocor karena spiritual. Bocor spiritual? Iya, bocor spiritual itu Hubungannya? karena dia berbuat dosa. Itu secara tidak langsung nanti duitnya akan berkurang. Ya. Dia berbuat kesalahan, gitu ya. Dia berbuat... Ada aja pengeluaran tiba-tiba, pokoknya keluar aja gitu Iya, rezekinya. tiba-tiba habis. Ya. Itu yang sering disebut uang panas ya. Oke, jadi hutang itu tidak semuanya selalu salah. Ada hutang yang baik, ada hutang yang buruk. Ya, tapi sebisa mungkin hutang itu harus bisa dihindari ya Pak Jamil ya. Oke, nah berikut ini ada bintang tamu yang memang sudah kita hadirkan. Di usianya yang 21 tahun, beliau memiliki hutang sebesar 7,7 miliar rupiah. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita sambut Dewa Eka Prayoga. Selamat malam Mas Dewa. Silakan. Halo bro. Yuk. Sehat bro? Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Itu benar tuh, 21 tahun, hutang 7,7 M. Saya 21 tahun kemana ya? Iya 21 tahun dan itu terjadi 18 hari setelah nikah. 18 hari setelah nikah. Iya, Oh. ujian pertama pernikahan. Jangan-jangan 7,7 M-nya buat biaya pernikahan lagi? Enggak. Sewa Bukan. gedung ya, Bukan. sewa gedung. Enggak. Itu gimana tuh ceritanya? Kok bisa punya utang 7,7 M? Ya jadi dulu itu saya memang profesinya sebagai trainer ya, jadi sering ngisi di berbagai acara. Nah di situ saya ketemu dengan salah seorang teman yang memang dikasih amanah ataupun peluang usaha. Ya saya karena merasa itu teman dekat, ya akhirnya saya oke lah join aja. Nah, setelah saya join ternyata apa yang saya lakukan itu ternyata salah gitu. Itu terjadi 6 bulan pasca saya ikutan join sama teman saya itu. Oke. Ya, pas setelah nikah ya ini anugerahnya gitu ya. Andaikan saja gak nikah wallahu alam gitu ya. Setelah nikah ternyata kebongkar ternyata itu investasi bodong. Dan Investasi bodong. nominalnya 7,7 miliar. Oke, Iya. jadi sebenarnya penipuan pada saat itu. Penipuan. Orangnya kabur, Betul. tapi meninggalkan hutang 7,7 Ya, miliar. dibebankan ke saya mau gak mau gitu kan. Ada berapa orang tuh berarti yang menginvestasikan Kalau ke total kamu? itu ada sekitar 675 orang. 675 75 orang. Ya bisa kawan-kawan bayangkan bahwa ketika kejadian, terutama pas 3 bulan pasca itu, yaitu HP itu benar-benar ya, kata Pak Jamil tadi ya. Itu miss call apa segala macam itu ngeri banget gitu. Dan itu memang buat saya gelisah, gak bisa tidur, stres dan segala Pernah macam. halusinasi nggak tiba-tiba handphonenya berubah jadi wah? Karena itu stresnya tinggi banget, 7,7 Dan loh. harus bisa dibayangkan. Umur 21. Umur 21 ini kejadian berapa tahun yang lalu? 21, sekarang saya usia 26 berarti 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Iya. Usia 21 tahun, tanggung jawab seperti itu dan mau bertanggung jawab untuk mengembalikan uang ke 675 orang. Walaupun bukan salah kamu. Iya betul. Terus gimana dong cara kamu mengembalikan pada satu pekerjaan kamu berapa dan income yang kamu dapatkan tiap Iya. bulan berapa? Betul, ini menarik, Miss. Jadi ketika saya jatuh dan saya mulai bangkit lagi, apa yang saya lakukan itu sangat-sangat tidak masuk akal dengan apa yang harus saya dapatkan. Logikanya nilai 7,7 miliar itu minimal sebulan sekitar 100-200 juta lah ya, Iya. untuk sekian cicilan. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan justru malah jualan yang nominal uangnya itu nggak seberapa. Cuman jualan ceker ya, ceker pedas gitu kan keliling Bandung, saya asli Bandung, keliling Bandung yang memang itu nominalnya cuma 10.000 doang. Ceker makanan. Jual makanan ceker. Di situ juga gak masuk akal, pada akhirnya saya jualan kerupuk. Ya, kerupuk yang memang kita kirim, packing, kirim-kirim, gak masuk akal juga. Tapi di situ saya yakin bahwa dalam proses pergerakan saya ini, saya yakin pasti suatu saat ada jalan. Meledak. Pada saat itu, kondisi cekernya udah gak mungkin kan itu dilanjutkan, karena gak untung. Kondisi juga, tadi jualan kerupuk juga gak untung. Akhirnya saya berpikir, ketemulah seorang teman yang itu memang sahabat dekat juga, sahabat ngobrol. Nah ini pentingnya pas saat bangkrut gitu ya, punya teman banyak gitu ya. Saya dikasih ide, Mas Dewa gimana kalau seandainya Mas Dewa nulis buku katanya. Karena saya Pengalaman melihat Mas hidup Dewa ya. ini potensinya nulis kayaknya bagus gitu kan. Akhirnya saya berpikir, bayangin ya misalkan kondisi kita lagi jatuh, lagi bangkrut, disuruh nulis. Bisa konsen nggak, Miss? Iya. Pusing ya, Mas? Itu tulisannya konsen. kayak ceker yang dijual. Itu, persis. Oke. Sebelum dilanjutkan ceritanya mungkin saya mau tanya ke Pak Jamil dulu nih. Ini kan luar biasa, hutangnya besar, Iya. tanggung jawabnya besar, tapi yang bisa dilakukan pada saat itu sebenarnya yang kecil-kecil. Coba, hutang 7,7 M tapi jualannya 10 ribuan. Kan sebenarnya mau sampai kapan nih Nggak bisa masuk terbayar? Tapi apakah seperti itu caranya dibayar Itu dikit-dikit? menunjukkan bahwa kalau punya hutang itu kadang gelap mata. Ya.
apa yang ada di depan mata dijalanin, walaupun itu tidak produktif. Tapi itu kan tidak dijalanin lama. Kalau dia jualan ceker terus sampai sekarang, mungkin utangnya belum malah nambah. Ya. Tapi kan kemudian, prinsipnya begini, begitu kita punya hutang jangan diam diri di rumah. Keluar. Ya, karena gitu keluar, ketemu sama teman. Sama waktu saya punya hutang 2,6. Aduh, stresnya minta ampun. Akhirnya saya ketemu sama orang, ngobrol. Kamu hutangnya berapa sih kelihatannya stres? 2,6. Cuman 2,6 stres, gue ini 10 lebih. Ternyata ada yang lebih gede, alhamdulillah gitu ya. Senang tuh. Ya. Sombong-sombongan. Oh gitu ya? Punya temen. Ya. Kenapa? Kenapa kita perlu keluar? Karena prinsipnya itu kalau dalam ilmu psikologi itu ya, begitu kita membuka satu kebaikan, kebaikan yang lain akan datang. Begitu dia set jalan jualan ceker, jualan kerupuk, dilihat sama temennya, ini anak punya kredibilitas nih, utangnya 7,7 miliar, ya, yang mungkin sampai 7 turunan juga nggak lunas, ya. Dan kalau misalnya ditagih, bayar utangku. Kalau nggak dibayar sampai 7 turunan nggak sama Apin. Mungkin dia jawabnya, saya turunan ke-8 gitu ya. Ya. Nggak lunas, tapi kalau dia set, ini anak jalan nih, jualan ceker, jualan kerupuk, hanya ingin bayar utangnya. Maka apa? Ketika dia pikirannya buntu, yang bantu orang lain. Nulis buku kamu. Dan ini buku yang dia tulis ini, menurut saya itu buku termahal di dunia. Ya. Pengalaman hidup ya. Berarti Pak Jamil, rahasia nomor 1 kalau mau hidup bebas hutang, kalau punya utang jangan ngumpet. Tapi keluar. Nulis buku, nulis buku. Harus. Bukan. Nulis buku utang. Ini berapa? Tapi lanjut lagi nih ceritanya. Jadi waktu itu akhirnya direkomendasikan sama teman nulis buku. Tapi kan kayak tadi Dewa bilang kan, gimana mau konsentrasi nulis. Terus gimana caranya? Memang pas disuruh nulis buku memang sangat gak konsentrasi banget. Tapi ya itu tadi, lagi-lagi ini pilihan apalagi nih, secara hitung-hitungan gak masuk akal. Saya coba deketin orang-orang penulis, deketin pemasar juga akhirnya saya paksain nulis. Saya punya teman ya namanya Mas Mirza, beliau meng-coach saya gitu ya, di target gitu ya. Ayo Mas Dewa, nulis sekian bab. Akhirnya buku itu terselesaikan hanya dalam waktu 7 hari. Wow, tentang 7 apa? hari itu sangat singkat sekali. Banget itu. Ceritanya apa? Curhat semua. Benar-benar dari hati ya. Betul. Tapi syukurnya setelah ditulis dan kita pasarkan dan modalnya pun ternyata dari teman-teman dan juga pembeli. Yang membantu ya. Apa judul bukunya? 7 kesalahan fatal pengusaha pemula. 7 kesalahan fatal. Itu curhat. Isinya curhat semua, betul. Dari situ Itu judulnya 7 kesalahan fatal pengusaha pemula karena utangnya 7,7 miliar. Oh iya. Angka 7 ya. Kalau Mac Denny buatnya 100.000 jurus. Wah, 100.000 utang nggak dibayar. Kabur. Iya. Tapi dari situ berhasil. Ya dari situ berkali pada lipat. akhirnya saya coba rumuskan sebuah formula bahwa gimana caranya saya bisa nulis buku tapi juga laris di pasaran. Akhirnya saya nulis buku, produktif nulis, juga sering sharing-sharing. Dan saya punya prinsip bahwa jika kita pengen ditolong sama Allah harus kita bantu orang lain. Kayak tadi Pak Jamil bilang, mudahkan hidup orang lain maka kita akan dimudahkan. Bantu orang lain dahulu maka dia bantu Allah kemudian gitu. Maka saya pikir udahlah saya buka semacam konsultasi gratis, seminar gratis, semuanya gratis. Padahal saat itu kan sebenarnya sangat butuh uang sekali. Betul, dan banyak orang mencibir saya, Miss. Bahwa lu kondisinya kan lagi bangkrut, kok bisa-bisanya lu sharing gitu loh. Ngajarin orang lain lagi. Betul, dan orang saat itu lagi-lagi kalau kita fokusnya sama omongan orang, ya saya nggak bisa gerak. Tapi saya fokus bahwa ini pasti ada jalan dengan bantu orang lain, saya coba bantu orang lain, dan benar kata Benjamin tadi, ada aja peluang-peluang datang. Ketika pulang datang, saya coba buat bisnis penerbitan, buat misalkan produk digital, internet marketing sebagai seorang digital marketer, bahkan sekarang properti, ada saja peluang datang. Dan dari situlah ketika kondisi kita gak punya duit, gak punya uang, dan hutangnya banyak, jangan pernah diam. Kita harus bergerak. Karena dengan bergerak itu insya Allah solusi akan datang. Luar biasa. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir nih dari saya untuk Dewa. Berarti sekarang utangnya tinggal berapa nih? Udah lunas atau gimana? Dikit lagi. Berapa? Dikit lagi. Ya, dikit lagi. Soalnya kemarin sempat sakit ya 6 bulan, jadi proses penyelesaian agak ini terbengkalai gitu. Iya. Ya, dikit lagi. Tapi setiap bulan itu tetap dibayar ke 675 orang itu? Enggak semua, Miss. Kita enggak cicil semua? pakai prioritas ya. Ada misalkan orang yang support saya, bantu saya, oke saya dahulukan. Ada yang memang dia tuh diam tapi orangnya baik-baik, saya nomor 2 gitu. Terus yang misalkan dia orangnya nagih brutal gitu ya, yang wes itu saya simpan di akhir. Sampai bongkar gitu. gedung. Aneh kan ya? Iya. Tapi itulah pola yang saya lakukan. Justru kenapa ketika orang yang misalkan kita bayar terus-terusan dan terus nagih gila gitu ya, kemungkinan besar sekarang saya cicil 5 juta, 10 juta, bulan depan pasti kayak gitu lagi. Dan kata Pak Jamil tadi, ketika kita gerak, stres, susah peluangnya lagi. Kalau kamu memperlakukan orang tuamu seperti raja, rezeki datang seperti raja. Tapi kalau kamu memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, rezeki datang seperti pembantu. Tapi 15 menit kemudian ada pemuda bilang, dia lari, dia lompat, dia nyelam, lari lagi.
Dan akhirnya dia sampai,